Halo semuanya, Shalom. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi fase D kelas 8, yaitu adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kebersamaan kami hari ini. Berilah kami terang-Mu ya Yesus, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, yang Kau nyatakan melalui mujizat-mujizat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik, dan Engkau yang kami puji dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, agar kita lebih semangat, marilah kita bernyanyi dan bergerak bersama. Nah teman-teman, setelah kita bernyanyi dan bergembira bersama, sebelum kita mendalami materi kita pada hari ini, tahukah teman-teman apa itu mujizat? Dan apakah kamu pernah mengalami mujizat dalam hidupmu? Nah teman-teman, mujizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di luar hukum alam dan melibatkan campur tangan Tuhan. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa mujizat adalah efek yang dihasilkan oleh kuasa ilahi dan tidak mengikuti ketentuan alam yang biasa. Mujizat seringkali diacu sebagai jari Tuhan atau tangan Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan adalah penyebabnya dan mujizat itu terjadi sesuai dengan rencananya. Mujizat sederhana dalam kehidupan sehari-hari seringkali hadir tanpa kita sadari. Misalnya, saat kita merasa sangat stres atau cemas, sebuah panggilan telepon dari teman lama bisa mengingatkan kita akan dukungan yang kita miliki. Atau ketika kita berjalan di luar dan melihat bunga yang sedang mekar, itu bisa mengingatkan kita pada keindahan dan kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Terkadang, bahkan senyuman dari orang asing bisa membuat hari kita lebih cerah. Mujizat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keajaiban seringkali berasal dari pengalaman kecil yang kita temui, mengingatkan kita untuk menghargai setiap momen dan menemukan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelum kita mendalami materi kita, coba kamu amati gambar di bawah ini. Nah, bayangkanlah penderitaan yang dialami orang-orang yang tampak pada gambar di samping tersebut. Dan menurutmu, hal apa sajakah yang dapat membuat mereka gembira atau bahagia? Dan tindakan apa yang dapat kalian lakukan untuk membuat mereka gembira? Orang-orang terlantar seperti pengemis, pengamen, pemulung, dan peminta-minta sering menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Mereka bisa merasa bahagia saat berbicara dan bersahabat dengan sesama, karena ini memberikan rasa kebersamaan. Ketika menerima bantuan kecil seperti makanan atau pakaian dari orang baik, mereka merasa bersyukur dan diingatkan bahwa masih ada yang peduli. Bermain dengan anak-anak di sekitar juga bisa membuat mereka tersenyum. Selain itu, mengekspresikan diri melalui musik atau seni memberikan rasa puas. Menghabiskan waktu di luar, menikmati sinar matahari, atau mendengarkan lagu juga bisa membawa kebahagiaan. Dengan menghargai momen-momen kecil ini, mereka bisa merasakan kebahagiaan meskipun dalam keadaan yang sulit. Nah, teman-teman, hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk membuat mereka bahagia, yaitu yang pertama adalah memberikan makanan. Menyediakan makanan atau minuman, seperti nasi bungkus atau air mineral, bisa sangat membantu mereka. Yang kedua, memberikan pakaian yang layak. Membagikan pakaian bekas yang masih layak dapat memberikan kenyamanan dan kehangatan. Yang ketiga, mendengarkan. Meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka bisa memberikan dukungan emosional dan membuat mereka merasa dihargai. Yang keempat, memberikan uang secara bijak. Jika merasa nyaman, memberikan uang bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi penting untuk melakukannya dengan hati-hati. Selanjutnya, membantu akses layanan. Mengarahkan mereka ke tempat yang menyediakan layanan kesehatan, makanan, atau tempat berlindung dapat sangat bermanfaat. Dan selanjutnya,
mendukung kegiatan sosial, terlibat dalam kegiatan amal atau organisasi yang membantu orang-orang terlantar, juga bisa memberikan bantuan yang lebih luas. Yang ketujuh, memberikan barang-barang kebutuhan. Membagikan barang-barang seperti selimut, sendal, atau perlengkapan mandi dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, berikut beberapa mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dan motivasi yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu adalah mujizat Yesus adalah tindakannya yang tidak hanya menampilkan kuasa Tuhan, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kasih, harapan, dan kepedulian kepada sesama. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus, terutama dalam menyembuhkan dan membangkitkan orang mati, mengingatkan kita bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar dalam hidup orang lain. Mari kita terinspirasi untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan menjadi sumber harapan dan berkat bagi orang di sekitar kita. Dengan iman dan kasih, kita dapat membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki pada pertemuan kedua dengan tema yang sama, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih karena Engkau telah mendampingi kami selama pelajaran ini. Kami belajar bahwa melalui tindakan dan mujizat, Yesus mewartakan kasih dan kebaikan-Mu. Semoga apa yang kami pelajari hari ini menginspirasi kami untuk menerapkan kasih, damai, dan sukacita dalam hidup kami sehari-hari. Jadikanlah kami pembawa cahaya-Mu di tengah keluarga, teman, dan lingkungan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, untuk memacu semangat kita pada pembelajaran hari ini, marilah kita bernyanyi dan bergerak bersama. Nah, sebelum kita mendalami materi kali ini, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui apa saja mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus, bukan? Nah, mari kita jawab pertanyaan kali ini. Apa makna dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus bagi umat manusia? Dan apa saja tindakan nyata yang dapat kita lakukan untuk mencerminkan hadirnya kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus memiliki makna mendalam bagi umat manusia. Setiap mujizat melakukan kasih Allah yang nyata dan peduli kepada penderitaan manusia, serta memperlihatkan kekuasaannya atas segala hal, termasuk penyakit, alam, dan kematian. Mujizat-mujizat ini bukan hanya untuk membuktikan keilahian Yesus, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kasih, pengampunan, kepedulian, dan iman. Melalui mujizatnya, Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah hadir di dunia dan mengajak manusia untuk hidup dengan harapan, beriman kepada Tuhan, serta turut berperan dalam membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi orang lain. Nah, mencerminkan hadirnya kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menunjukkan kasih, kejujuran, keadilan, pengampunan, dan kepedulian terhadap orang lain. Kita bisa membantu sesama yang membutuhkan, bersikap jujur dalam segala hal, dan memperlakukan orang lain dengan adil, mengampuni kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam. Selain itu, membangun perdamaian, menjauhi konflik, dan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung menunjukkan kasih yang nyata. Dengan menjadi inspirasi bagi orang lain melalui tindakan yang positif, kita tidak hanya hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, tetapi juga mengajak orang lain untuk ikut merasakan kasih, kedamaian, dan harapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, pada materi kali ini kita diajak untuk memahami makna-makna mujizat-mujizat Yesus melalui video pengalaman hidup tersebut. Selamat menonton. Nah, setelah kamu menonton video tersebut, jawablah kedua pertanyaan tersebut.
Yang pertama, apa makna yang dapat diambil dari menonton video tersebut? Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap menjadi pewarta sukacita meskipun menghadapi suatu tantangan? Nah, teman-teman, setelah menonton video tersebut, makna yang bisa diambil dari video Happiness is Helping Others adalah bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita berbagi dan peduli terhadap orang lain dengan membantu sesama. Kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga mendapatkan kepuasan batin dan kebahagiaan yang mendalam. Video ini mengingatkan kita bahwa kebaikan adalah tindakan sederhana yang bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang, dan bahwa dengan saling peduli, kita menciptakan lingkungan yang lebih positif, penuh kasih, dan harmonis. Tindakan-tindakan kecil yang tulus, seperti membantu atau berbagi, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Nah, untuk tetap menjadi pewarta sukacita di tengah tantangan, kita perlu menjaga iman dan fokus pada hal-hal positif yang bisa kita bagikan dengan orang lain. Salah satu cara adalah dengan selalu mengingat bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada situasi atau keadaan yang kita hadapi, tetapi berasal dari rasa syukur dan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan bersyukur atas hal-hal kecil, kita bisa menemukan kekuatan dan penghiburan bahkan di masa-masa sulit. Selain itu, kita dapat menebarkan sukacita dengan memperhatikan kebutuhan orang lain, mendengarkan mereka, atau memberikan dukungan moral. Dengan memiliki sikap yang positif dan bersedia membantu orang lain, kita bisa menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi mereka, sehingga sukacita yang kita miliki dapat menular. Melalui kata-kata yang membangun, sikap penuh kasih, dan tindakan kecil yang baik, kita tetap bisa menyebarkan sukacita dan kedamaian meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kesimpulan dan motivasi yang dapat kita ambil adalah pada pembelajaran ini kita telah mempelajari bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizatnya. Melalui setiap mujizat yang dilakukan, Yesus menunjukkan kasih Allah yang nyata kepada umatnya, menyembuhkan, memperdayakan, dan memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan, dan tindakannya bukan hanya sekedar penyembuhan fisik, tetapi juga membawa transformasi spiritual yang mendalam. Yesus mengajarkan kita bahwa kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita melalui perbuatan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Nah, saudaraku, mari kita menjadikan tindakan kita sehari-hari sebagai wujud dari kerajaan Allah yang ingin kita sebarluaskan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, dapat menjadi mujizat bagi orang lain. Dengan penuh kasih, marilah kita menjadi pembawa kedamaian, harapan, dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Yesus, kita pun dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah melalui tindakan nyata dan kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu menjadi terang dan berkat bagi dunia ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu. Melalui tindakan dan mujizat-Mu, Engkau menyadarkan kami bahwa kami Kau ajak untuk turut serta menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Bantulah kami ya Yesus, agar kami dapat turut serta mewartakan sukacita-Mu, terutama bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung. Dalam nama-Mu, kami senantiasa mengucap doa ini. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman.